Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sahabat-sahabat tahu ya yang namanya M Taufik yang merupakan pengacara daripada Dokter Tiba. Ini pengacara yang menurut Faisal Asegaf adalah pengacara bodong ya. Astagfirullah, luar biasa sahabat ya, ini pengacara yang satu ini. Jadi kembali dia ngibul ke publik bahwa katanya sudah menang 2-0 terhadap Pak Jokowi. Bahkan klaimnya itu luar biasa karena dia mengatakan 150% dia menang katanya terhadap Pak Jokowi atas kasus tuduhan yang diarahkan ke Pak Jokowi. Padahal faktanya selama ini kalau kita melihat seluruh rangkaian pergerakan mereka, gugatan mereka, kalau tidak ditolak di pengadilan pasti ditolak gugatannya. Hal itu juga terkonfirmasi dengan hasil yang baru-baru saja keluar dari sidang KIP ya. Seluruh gugatan mereka ditolak. Makanya saya juga bingung ketika dia mengatakan bahwa ini kita sudah 2-0 dengan Pak Jokowi dan yakin 150%. Luar biasa Pak Taufik ini. Tapi memang orang ini tidak layak dipercaya sahabat. Dulu waktu Pak Jokowi reuni, ada sahabatnya Pak Jokowi namanya Pak Mulyono, itu pun dia framing kan. Dia mengatakan bahwa Pak Mulyono itu adalah merupakan calo karcis yang ada di terminal bus Yogyakarta atau Surakarta. Ternyata faktanya memang benar-benar Pak Mulyono itu adalah alumni UGM. Makanya orang-orang ini semua memang harus diluruskan dia punya narasi di publik, karena ini menjadi sampah yang merusak tatanan generasi kita. Bayangkan kalau kebohongan itu dikapitalisasi terus-menerus, dinarasikan terus-menerus, dan mereka pasti akan orkestrasi sebagai bentuk pembenaran dari pengibulan mereka sahabat. Siapa sih sebenarnya ini Pak Taufik ini? Nah ternyata dia juga ini orang yang pernah mau nyalong wali kota tahun 2024 lewat PDIP, tapi sepertinya tidak diterima juga waktu itu di PDIP, karena faktanya bukan Pak Taufik yang jadi calon wali kota dari PDIP waktu itu kan. Silakan sahabat-sahabat cross check sendiri informasinya. Artinya yang saya mau sampaikan bahwa memang orang ini adalah salah satu orang yang memiliki rasa sakit hati yang paling dalam mungkin, yang sangat dalam terhadap Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Nah untuk lebih jelasnya ini coba kita tonton bagaimana ngibulnya ini Pak Taufik. Hari ini acaranya adalah duplik ya. Duplik itu apa? Jadi ketika kita melakukan gugatan, maka lawan diberi kesempatan menjawab gugatan, namanya eksepsi. Nah eksepsi kemudian ditanggapi dengan replik, dan hari ini duplik. Duplik itu berarti dari kami, dan kami konsisten kalau alasan mereka penggugat ini tidak memiliki legal standing, kami mengatakan legal standing karena satu, yang pertama penggugat memang benar alumni UGM dan aktif tercatat begitu. Kemudian yang kedua, gugatan CLS ini tuntutannya kan bukan membayar ganti rugi, tetapi negara ini mengambil alih persoalan yang berlarut-larut. Jadi persoalan ini kan mulai 2017 ya. Lalu kenapa kami tetap bertahan pada duplik kami itu tetap bertahan pada pendapat kami bahwa kami punya legal standing. Kami menghendaki persidangan ini berlanjut karena saya yakin kami menangnya 150%. Lebih-lebih dengan pernyataan Ibu Rektor yang mengatakan Pak Kasmujo itu pembimbing, itu jelas sebuah kecelakaan fatal. Kasihan Pak Kasmujo, karena di satu sisi Pak Kasmujo tegas mengatakan jangankan menjadi pembimbing skripsi, pembimbing akademik saja saat itu belum, karena umurnya baru 38. UGM itu perguruan tinggi top, jadi punya standar, punya statuta yang tidak mungkin orang yang belum menjabat sebagai lektor ya itu menjadi pembimbing. Kami pun, saya sendiri misalkan sebagai dosen juga harus punya jabatan yang namanya jabatan fungsional, lektor kepala dan sebagainya. Itulah yang baru syarat misalkan bisa menguji S3, S2. Nah oleh karenanya kami menghendaki hari ini sebenarnya nggak usah berpanjang. Pak Jokowi itu sudah kami KO 2-0. Yang kami KO pertama adalah putusan uji materi nomor 05 tertanggal 5 Juni 2025, di mana peraturan pemerintah 105 tentang penjualan pasir laut itu sudah dibatalkan ya.
Kemudian yang kedua, kemenangan lagi adalah persidangan di Komisi Pemilihan Umum yang mengatakan bahwa ijazahnya identik dan itu semua yang dibawa adalah sama. Ternyata yang pertama kali diposting oleh Dian Sandi tanggal 5 April tahun 2025 di platform Twitter yang sudah dilihat 7,9 juta. Nah, jadi dari data-data ini sesungguhnya negara itu bisa berperan, dan terutama yang kami maksudkan negara adalah polisi, karena polisi ini letaknya bukan di yudikatif, di eksekutif. Karenanya kami berharap Pak Polisi ini yang sudah menyita ijazah Pak Jokowi baik yang di Barreskrim maupun di Polda Metro, ya, kami yakin seyakin-yakinnya ijazah yang dipublish hari ini itu adalah ijazah versi abal-abal begitu. Oleh karenanya harapan kami, optimisme kami, majelis hakim sekalipun kemarin sudah diintervensi, terbukti sidang kelima, kepolisian ya itu baru menyampaikan jawaban, artinya dia tidak menghadiri sidang dan tidak ikut mediasi, tapi memberikan jawaban dibiarkan dan kami tidak menanggapi. Hari ini pun kami konsisten, kami juga tidak akan menanggapi apa yang disampaikan oleh kepolisian. Begitu rekan-rekan media, harapan kami persidangan ini supaya tidak menjadi persidangan demit, ijazah itu tidak menjadi ijazah demit, ya ditunjukkanlah begitu ya, selesai, dan itu akan menjadi catatan sejarah, catatan bagi pengadilan. Jangan lupa pengadilan ini punya catatan hebat apa? Mengabulkan hak uji materi. Saya dari sini mendaftarkan dari sini bunyinya begini: kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, dan ternyata tidak ada intervensi. Saya hari ini berharap tidak ada intervensi, jadi persidangan tetap berlanjut. Begitu rekan-rekan, mungkin ada pertanyaan. Jadi memang salah satu strategi mereka sebenarnya sahabat itu mencoba melakukan gugatan di beberapa daerah. Itu sebenarnya sengaja mereka lakukan sebagai strategi untuk menahan lajunya kasus di Polda Metro Jaya, dengan satu asumsi bahwa menunggu kasus-kasus itu selesai. Nah, klaimnya Taufik ini saya kira sudah sangat berlebihan, karena tak ada satupun juga kasus yang dia menangkan terkait soal ijazah Pak Jokowi. Bahkan hampir semuanya ditolak kan, itu faktanya, termasuk yang terjadi baru-baru di KIP. Kedua, yang kita mau pastikan, kalau memang benar-benar orang ini merasa menang 2-0, 150%, lalu kenapa masih selalu curiga dengan polisi? Bahwa polisi melakukan intervensi terhadap hukum ini. Nah, disinilah sebenarnya kebodohannya Pak Taufik ini. Saya mohon maaf Pak Taufik ya, Anda bodoh sebenarnya. Karena di sisi lain Anda mengumbar-gumbar bahwa Anda menang, tapi di sisi lain Anda masih melakukan pressure terhadap kepolisian, seolah-olah kepolisi tidak netral. Padahal seharusnya Anda percaya diri kalau memang Anda memiliki fakta-fakta, bukti-bukti yang konkret bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu. Nah, anehnya sampai hari ini tak ada satu pun dari kalian yang pernah memperlihatkan ijazah asli Pak Jokowi. Itu yang menjadi persoalan, karena lagi-lagi kalau kita kembali kepada dasarnya sebenarnya, karena Anda yang menuduh, harusnya Anda yang membuktikan. Ini yang menjadi soal di kepala kalian. Yang ketiga, apapun yang Anda sampaikan, kalau orang waras tidak akan percaya. Makanya wajar saja ya, saya sampaikan tadi itu, bahwa Faisal Asegaf pernah mengatakan bahwa Anda ini adalah pengacara abal-abal. Kenapa? Karena terkait soal Pak Mulyono saja, Anda pernah framing bahwa Pak Mulyono itu adalah calo karcis, tapi faktanya belakangan muncul informasi yang jelas soal Pak Mulyono bahwa memang beliau adalah sahabatnya Pak Jokowi, teman kuliahnya Pak Jokowi. Nah, dari sisi ini saja Anda sebagai pengacara sebenarnya sangat tidak layak Pak Taufik. Makanya saya bilang, semua yang kamu lakukan ini sesungguhnya alasanmu cuma satu, karena kau memiliki kebencian yang akut terhadap Pak Jokowi dan Gibran. Apalagi ternyata kamu juga ini kader PDIP. Aduh, terlalu gampang dilacak hari ini Pak Taufik ya, latar belakang orang semua. Makanya wajar kalau kamu kemudian memiliki kebencian yang akut terhadap keluarga Pak Jokowi. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.